Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya, sehat? Oke, baik. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita cek kehadiran dulu ya. Oke, mulai dari Amalia, Rahmat, Putri, Ridwan, Muhammad, Udin. Hadir semua ya. Oke, di materi di pertemuan sebelumnya kita terakhir membahas tentang bumi, dan sebelum-sebelumnya ada bahas tentang klasifikasi makhluk hidup dan bakteri. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dalam ekosistemnya, atau bagaimana makhluk hidup itu berada di habitatnya. Oke, setelah ini, oh iya, Bapak mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis interaksi antara komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem. Kemudian peserta didik dapat menyusun rantai makanan dan jaring-jaring makanan berdasarkan kasus ekosistem tertentu. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengevaluasi dampak gangguan pada salah satu komponen ekosistem terhadap keseimbangan lingkungan. Kemudian Bapak mau nanya nih, pernah nggak kalian melihat satu kasus, misalkan nih di suatu sawah itu ularnya dibasmi semua karena takut sama ular tersebut, tapi rupanya setelah dibasmi malah panennya gagal. Kira-kira kenapa? Padahal ularnya udah dimusnahkan loh. Oh, ya benar ya, apa ya? Ya, karena banyak virus itulah makanya padinya rusak. Oke, Bapak akan mengirimkan buku untuk pembelajaran hari ini. Silakan buka HP-nya masing-masing dan Bapak akan kirimkan ke grup. Oke, sudah ya? Masuk ya? Oke, sekarang kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada Amalia, kemudian Putri, ada Udin, ada Andika, kemudian ada kelompok pertama, kemudian kelompok kedua ada Emma, ada Andi, ada Junet, ada Zahra. Oke. Setelah ini Bapak akan bagikan tugasnya kepada KPD-nya, silakan. Oh ya, sebelum kalian menjawab tugasnya, kemudian kalian itu akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dari setiap kelompoknya. Setelah ini pertama-tama kita akan menyaksikan video berikut ini. Nah, silakan kalian merumuskan pertanyaan, kira-kira kenapa nih hal ini bisa terjadi gitu loh. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamai paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya tidak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan?
mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nemenin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga berpengaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih pun hilang, dan pastinya napas kita semua jadi lebih susah karena hutan ngasilin udara bersih untuk kita bisa bernapas. Tapi yang ini masih susah di kondisi kayak gini. Ini fakta, kalau hutan punya kita kita ada banyak, tapi kami dan kamu ternyata bisa kehidupan bakal jauh berubah. Iya, kita hutan juga kita kata air. Saking pentingnya hutan ini buat kita semua. Padahal negara yang punya hutan kayak apa aja, mungkin bukan segini. Mungkin kita bisa bilang hutan Indonesia adalah salah satu negara yang hutan terbesar di dunia. Ternyata ada juga yang bersembunyi bagi kita. Dan tahu nggak kalau hutan di Indonesia terus berkurang? Kayaknya hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar, berjangkut, ditinggalkan sama perusahaan kampus yang pengen kawan. Baru di tahun 2016 kita sudah sampai kalau di kota udah ada hutan depan seluas 7 pulau baru yang kebakar. Gila. Kebakaran itu menunjukkan orang sakit kekerasan dan ratusan ribu di antara yang meninggal. Sekaligus semacam hewan khas dari Indonesia ini pun jadi pertanyaan. Kebakaran juga menyebabkan kerugian sampai 300 triliun rupiah, uang yang cukup membiayai 100 ribu orang pelajar terbaik kita untuk kuliah gratis di Harvard. Andai kita akan mendapatkan hutan, mungkin aja Indonesia menjadi negara maju di depan. Dan masalah hutan yang membuat kita tidak cuma di Indonesia, dunia pun tiap hari 15 miliar pohon ditebang. Kalau negara dari hutan ini tidak langsung benar sama. Semua pohon itu tidak akan habis aja. Jadi mungkin sekilas datanya masih banyak suka. Tapi sebenarnya kita masih punya harapan untuk menjaga hutan. Kita mesti gotong royong berbicara mengenai solusi untuk menjaga api biar berkembang dan kita. Kita lebih perlu yang berasal dari hutan, lebih perlu yang cara itu kita berkembang. Pastinya bisa kita lakukan adalah sebenarnya itu nanti dan bikin banyak orang yang sadar mengenai hutan dan kalau media sosial organisasi tahu saja gimana kita bisa hutan menjadi hutan. Sebenarnya video ini biar kita bisa berjuang bersama-sama. Ya, seperti biasa. Terima kasih. Terima kasih. Kok bisa? Gimana? Oke, Bapak berikan tulisnya ya dalam KPD-nya. Silahkan diskusikan dengan teman sekelompok kalian ya. Ya, bagaimana Ahmad? Oh ya, oke. Amalia bagaimana? Oh, aman. Ahmad? Oh ya. Putri gimana? Itu dibuka lagi bukunya. Ya. Baik, silakan. Apakah ada yang sudah? Oh, silakan, Ahmad. Dari kelompok 2 ya. Baik, kami akan memaparkan jawaban dari pertanyaan yang ada di lembar PDF. Untuk
kelompok 5? Oh iya, terima kasih ya sarannya. Oke, silakan kelompok 2 kembali ke bentuknya masing. Kembali diulang. Oke, tadi sudah juga ya, dan selain di kelompok 2 dan juga di kelompok 3 dan kelompok 4 dan semua kelompok udah maju dan mempresentasikan hasil diskusi dari setiap kelompoknya. Sekali lagi mari kita di close webinar ini. Ya, oke. Mari kita simpulkan bahwa simpulan sama-sama setelah mempelajari tentang makhluk hidup dan ekosistemnya, bahwa sangat penting ya setiap komponen yang ada dalam ekosistem. Kayak contoh tadi, misalkan hutan atau pohon itu sendiri hilang, maka itu akan merusak ekosistem. Nah, oleh karena itu ini menjadi membuka mata kita bahwa sangat penting untuk menyayangi hewan dan tumbuhan, karena tanpa mereka bumi akan rusak dan kita itu akhirnya akan berdampak tanpa adanya hewan terutama pohon sebagai penunjang kehidupan. Oke, itu materi kita hari ini ya, anak-anak. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang energi terbarukan. Silahkan dari buku yang Bapak bagikan ke kalian dibaca lagi dan persiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri.